subscribe Netralaba Official. Bayangkan ini ya, Anda merasa aman secara finansial di hari Senin. Oke, hari Senin yang tenang. Iya, hari Senin biasa, Anda punya pekerjaan yang stabil, Anda rutin nyisihin pendapatan buat tabungan, dan rencana masa depan Anda itu kayaknya udah tertata rapih gitu. Anda merasa mantap berada di kelas menengah. Tapi kemudian, di hari Jumat, tiba-tiba ada sebuah keadaan darurat medis yang menghantam keluarga Anda. Wah, ini yang sering banget luput dari perhitungan. Betul. Mungkin kecelakaan atau kondisi kesehatan yang tiba-tiba melumpuhkan. Dalam hitungan minggu, seluruh struktur ekonomi yang udah Anda bangun bertahun-tahun itu runtuh. Habis ya, semuanya tersedot ke sana. Iya, habis bersih. Nah, pertanyaannya buat Anda yang lagi dengerin nih. Pernah nggak Anda terpikir, kenapa sistem jaring pengaman sosial kita itu selalu mengasumsikan Anda bakal baik-baik aja, sampai Anda benar-benar hancur dan terperosok ke dalam jurang kemiskinan? Itu sebenarnya adalah ilusi kelas menengah yang sangat rapuh. Realitas dari infrastruktur sosial yang ada di sekitar kita saat ini itu adalah sebuah sistem yang pasif. Pasif gimana maksudnya? Jadi gini, negara pada dasarnya mendesain mekanismenya itu untuk duduk dan menunggu Anda jatuh dulu secara finansial. Dan kejatuhan itu nggak cukup cuma dirasakan. Harus ada buktinya kan? Tepat, harus dibuktikan di atas kertas. Anda harus secara administratif dicap sebagai orang miskin, terlebih dahulu sebelum pintu bantuan itu akhirnya dibuka. Mesti ada stempel miskinnya dulu, gitu ya? Dan itulah landasan dari penelusuran mendalam kita kali ini. Kita mau membedah sebuah dokumen luar biasa. Sebuah cetak biru kebijakan dari tahun 2026. Iya, dokumen yang cukup radikal. Bener banget. Judulnya, Buku Aspirasi Kebijakan Nasional. Dokumen ini tuh nggak cuma ngusulin perbaikan kecil-kecilan, tapi sebuah perombakan arsitektur yang sangat total. Premis utamanya adalah, gimana kalau kita hapus aja kategori kemiskinan sebagai syarat mutlak buat dapat perlindungan sosial? Itu ide yang sangat berani sih. Kan? Gimana kalau alih-alih nunggu warga ngantri bawa tumpukan dokumen buat ngebuktiin mereka miskin, negara justru ngebangun sistem yang hadir secara otomatis. Sistem yang bergerak berdasarkan apa yang mereka sebut sebagai peristiwa kehidupan. Hal yang sangat menarik di sini adalah pergeseran filosofisnya. Dokumen ini benar-benar mencoba membongkar logika reaktif yang selama ini kita pakai. Dari reaktif jadi proaktif ya? Betul. Kalau kita telaah lebih jauh, kita sebenarnya lagi ngelihat sebuah proposal tentang gimana kontrak sosial antara negara dan warganya itu dirombak total. Dari negara yang tadinya cuma bertindak sebagai pemeriksa birokrasi. Tukang cap stempel? Nah, iya. Menjadi entitas yang secara aktif mengantisipasi kerentanan hidup warganya. Oke, mari kita bedah ini. Argumen pembuka dari dokumen ini langsung menargetkan kegagalan sistem bansos saat ini, yang murni berbasis pada kemiskinan. Mereka menyoroti kalau kemiskinan itu bukan identitas yang statis kan? Iya, sangat dinamis. Orang bisa miskin bulan ini, bulan depan enggak, atau sebaliknya. Nah, pas baca bagian ini, saya langsung mikir soal sistem perbankan modern. Kalau ada aktivitas mencurigakan di kartu kredit kita... kayak tiba-tiba ada transaksi di luar negeri. Iya, bank itu kan nggak nunggu kita bangkrut dulu gara-gara tagihan palsu buat bertindak. Sistem mereka langsung ngenalin peristiwa anomali itu dan secara otomatis membekukan kartu kita dalam hitungan detik. Langsung diblokir ya? Betul. Pertanyaannya, kenapa sistem sosial negara kita nggak punya alarm asap kayak gitu? Ibarat pemadam kebakaran yang baru datang setelah rumah kita rata sama tanah. Gara-gara kita harus ngelewatin birokrasi panjang buat ngebuktiin kalau rumah kita beneran hangus. Kenapa nggak pasang alarm otomatis aja? Analogi pemadam kebakaran dan perbankan itu sangat mengena. Dan sebenarnya masalahnya jadi lebih kompleks kalau kita bawa ke ranah birokrasi publik. Masalah utama dari sistem kita saat ini adalah jeda waktu. Jeda pendataan ya? Iya. Data kependudukan dan status kemiskinan itu kan biasanya cuma diperbarui lewat sensus atau pendataan berkala. Itu butuh waktu bertahun-tahun. Sementara krisis di keluarga bisa terjadi dalam semalam. Tepat sekali. Nah, untuk menjembatani jeda waktu itu, dokumen ini memperkenalkan konsep perlindungan sosial sepanjang siklus kehidupan. Mereka membidik 4 momen kerentanan absolut. 4 momen utama ya? Betul. Yang melintasi semua kelas ekonomi, mau kaya mau miskin. 4 momen itu adalah kelahiran, disabilitas, memasuki usia lanjut, dan kematian. 4 peristiwa itu dipilih pasti ada alasannya dong. Maksud saya, secara statistik, titik-titik itulah yang sering jadi beban finansial terberat buat keluarga kan? Iya, dan jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar,
Keempat, peristiwa itu adalah momen di mana kapasitas produktif seseorang menurun drastis. Sementara kebutuhannya melonjak. Persis. Kebutuhan konsumtif atau medisnya melonjak tajam. Coba bayangkan, seseorang yang masuk usia lanjut, dia kehilangan kapasitas kerjanya. Atau keluarga yang baru menyambut kelahiran bayi. Wah, itu biayanya luar biasa. Popok, susu, biaya dokter. Tiba-tiba ada lonjakan biaya hidup seketika. Pendekatan peristiwa kehidupan ini pada dasarnya adalah upaya negara buat masuk dan intervensi di titik-titik kritis itu sebelum kelas menengah tergelincir ke bawah. Dan sebelum kelas bawah jatuh ke kemiskinan ekstrim. Masuk akal banget. Dan buat Anda yang dengerin, coba deh bayangin, seberapa sering sih pendataan yang berbasis jeda waktu ini bikin orang yang benar-benar butuh bantuan malah kelewat dari sistem, cuma gara-gara, di kertas sensus 5 tahun lalu mereka masih dikategorikan mampu. Itu sering sekali terjadi di lapangan. Nah, dokumen ini tuh ngebumiin konsep teoretis tadi lewat sebuah studi kasus nyata. Ini kejadian pas pandemi COVID-19. Kasusnya berpusat pada seorang perempuan. Beliau ini penyandang disabilitas netra. Tunanetra ya? Iya, dan dia tinggal di wilayah yang sangat terisolir. Dia lagi hamil tua, tinggalnya cuma sama kerabat yang udah lansia. Dan ini yang paling krusial secara administratif, dia sama sekali nggak punya identitas kependudukan, nggak ada KTP. Wah, ini kondisi yang ini badai sempurna dari keterasingan birokrasi. Nggak punya KTP itu berarti di mata mesin negara secara teknis dia itu nggak eksis. Nggak ada wujudnya di database. Dan pas momen persalinannya tiba, itu berubah jadi kondisi darurat medis murni. Terus gimana nasibnya? Untungnya bayi itu akhirnya lahir dengan selamat. Berkat inisiatif warga sekitar yang gotong royong bawa dia ke fasilitas kesehatan terdekat. Nah, identitas kependudukan dan bansosnya itu baru diurus setelah persalinan berdarah-darah itu. Setelah nyawa ibu dan anak ini dipertaruhkan. Oh, wow. Berarti prosedurnya terbalik ya? Iya, tapi disinilah bagian yang sangat menarik, sekaligus bikin gregetan. Beberapa tahun kemudian, bansos untuk keluarga ini tiba-tiba terhenti total. Terhenti otomatis? Otomatis berhenti. Kenapa? Bukan karena mereka tiba-tiba menang lotre atau jadi kaya, tapi semata-mata karena struktur rumah tangga mereka berubah. Mungkin ada kerabat yang meninggal atau pindah, tapi dokumen fisiknya belum sempat diperbarui di kelurahan. Ya ampun, hanya karena administrasi keluarga. Betul. Maksud saya, gimana logika birokrasinya? Menjatuhkan beban administrasi seberat itu ke pundak seorang ibu tunanetra di pelosok yang lagi bertaruh nyawa besarin anak, bukankah ini bukti paling kuat kalau sistem reaktif itu sangat berbahaya? Iya, itu contoh yang sangat tragis. Dan jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, kasus itu memperlihatkan dengan sangat jernih kelemahan fatal dari bansos yang diikat pada konsep rumah tangga atau kartu keluarga. Oh, jadi masalahnya di sistem KK itu? Betul. Dalam sistem konvensional, bantuan kan dialokasikan per unit keluarga. Kepala keluarga sebagai wakilnya. Begitu ada perubahan struktur, kayak ada yang lahir, pindah, atau meninggal, sistem database akan melihat itu sebagai anomali. Karena datanya jadi nggak sinkron antara pusat dan daerah. Iya, dan mesin birokrasi itu kan nggak dirancang buat punya empati. Mesin cuma ngelihat, oh, data tidak valid, lalu secara otomatis nutup keran dananya. Sampai orangnya datang sendiri ke kelurahan bawa map folio gitu kan? Tepat, sampai mereka ngajuin ulang secara manual. Ini benar-benar jadi jembatan logis kenapa dokumen tahun 2026 ini menuntut sistem yang mendeteksi kejadian hidup secara aktif. Jangan nunggu orang lapor. Dan untuk memecahkan kelumpuhan birokrasi itu, dokumen ini ngusulin mekanika baru yang dipecah jadi per jiwa. Bukan per rumah tangga lagi, tapi per individu. Pergeseran dari rumah tangga ke individu ini bisa dibilang tulang punggung dari seluruh proposal ini. Bantuan melekat di badannya langsung ya? Betul, hak perlindungan sosial itu melekat langsung pada tubuh individu. Jadi hak tersebut sangat independen, nggak akan tersandra lagi sama urusan dinamika keluarga, atau misalnya ada perselisihan domestik, apalagi sekedar telat update KK. Oke, coba kita simulasikan mekanika baru ini. Ini contoh yang agak ekstrem tapi penting. Katakanlah ada ibu yang meninggal dunia saat melahirkan bayinya. Kalau pakai sistem lama, ini kan mimpi buruk administratif. Kakaknya harus diubah dulu. Bantuannya bisa-bisa dibekukan semua. Iya, prosesnya panjang banget. Tapi kalau pakai basis per individu ini, sistemnya berjalan dengan alur mutlak. Peristiwa hidup terjadi,
Masuk verifikasi, pencatatan otomatis, lalu bantuan cair, Tanpa mereka harus lapor. tanpa lapor. Jadi untuk kasus ibu tadi, mesin birokrasi bakal mengeksekusi 2 protokol secara bersamaan. Pertama, mencairkan bantuan kelahiran yang haknya melekat pada si bayi buat jamin kebutuhan nutrisinya. Masuk akal. Dan di detik yang sama, sistem mencairkan bantuan kematian yang melekat pada sang ibu buat ngeringanin beban biaya pemakaman keluarga. Dua-duanya jalan paralel. Wow, itu tanpa keluarga yang lagi berduka harus ngisi formulir 1 lembar pun? Nggak perlu sama sekali. Dan ada simulasi angkanya juga di dokumen ini. Buat peristiwa sekali seumur hidup kayak kelahiran dan kematian, mereka dapat sekitar 1–2 juta rupiah. Lumayan buat penyangga awal. Terus buat disabilitas permanen atau lansia yang ditetapkan mulai usia 70 atau 75 tahun, itu dapat dukungan bulanan berkelanjutan. Sekitar 350.000 sampai 500.000 rupiah per bulan. Konsep penyangga dasar ini niatnya sangat bagus. Tapi, Nah, ada tapinya nih. Tunggu dulu. Ide ini emang terdengar indah banget. Tapi, ngebayangin kementerian-kementerian kita bisa saling berbagi data tanpa hambatan, itu kok rasanya kayak lagi baca fiksi ilmiah ya? hahaha ya. Maksudnya, seberapa realistis sih kita ngarepin data dari Dukcapil bisa langsung nyambung ke sistemnya Kementerian Sosial dalam hitungan detik? Ego sektoral kita kan gila-gilaan. Skeptisisme Anda itu rasional banget. Hambatan terbesar dari visi ini emang bukan di anggarannya, tapi di arsitektur teknologinya. Integrasi datanya kan? Betul, dokumen ini juga sangat sadar soal friksi antar kementerian itu. Makanya mereka menetapkan 1 prasyarat mutlak. Nggak boleh ada lagi warga negara tanpa identitas. Dan integrasi back-end antar kementerian itu sifatnya wajib. Harus dipaksa lebur ya? Iya, arsitektur ini memaksa 3 pilar negara untuk menyatu. Dukcapil buat kependudukan, Kemensos buat mesin penyalur dana, dan Kemenkes untuk urusan medisnya. Berarti nggak ada lagi tuh cerita mereka punya server yang terisolasi. Nggak bisa, logikanya tagih sistem integrasi otomatis, pembaruan status itu terjadi seketika. Jadi kalau ada bayi lahir, Kemenkes masukin data, sistem ngirim sinyal ke Dukcapil buat bikin NIK baru, dan sepersekian detik kemudian Kemensos merilis dananya. Wah, gila sih efisiensinya. Bayangin berapa triliun yang bisa dihemat pemerintah. Nggak perlu lagi cetak jutaan formulir, nggak perlu bayar petugas survei buat ngecek ke lapangan tiap tahun. Beban operasional negara turun drastis. Tapi ini bawa kita ke teka-teki berikutnya. Kalau warga nggak perlu lagi datang ke kelurahan bawa surat keterangan miskin, gimana server di Jakarta bisa tahu kalau ada warga di desa terpencil yang baru aja mengalami peristiwa kehidupan? Nah, disinilah pergeseran terbesarnya. Beban verifikasinya dialihkan ke garda terdepan yang sama sekali baru, fasilitas kesehatan. Jadi Vaskes bukan cuma tempat berobat ya sekarang? Sama sekali bukan. Institusi medis perannya berevolusi. Posyandu, puskesmas, rumah sakit, mereka semua diintegrasikan jadi semacam saklar yang menyalakan hak pelindungan sosial warganya. Menggunakan analogi aplikasi perbankan di awal tadi, tenaga medis di sini bertindak ibarat wasit objektif ya. Wasit yang menyatakan, oke, peristiwa kehidupan telah terjadi dan negara nggak punya alasan lagi buat nunda bantuan. Analogi wasit itu pas sekali. Kalau kita urai dari bawah, posyandu itu tugasnya deteksi dini. Misalnya ngelihat ada keterlambatan tumbuh kembang atau indikasi disabilitas pada balita. Terus kalau ada indikasi, naik ke atasnya. Ya, diekskalasi ke puskesmas buat verifikasi medis lanjutan. Dan kalau peristiwanya besar, seperti kelahiran atau kecelakaan berat, tenaga medis di rumah sakit yang bakal memverifikasi. Dan hasil medisnya langsung nembak ke sistem nasional gitu. Betul, ketika dokter masukin kode diagnostik rekam medis elektronik, itu bukan sekedar arsip kesehatan lagi. Input itu berfungsi sebagai verifikasi legal yang otomatis klik menekan saklar bansos di server pusat. Berarti dokter nggak usah pusing mikirin bansosnya. Mereka murni kerja medis, sistem digitalnya yang ngurusin transfer uangnya. Tepat. Hal ini memunculkan pertanyaan penting, dan menurut saya ini luar biasa, tentang bagaimana kita memaknai status medis secara sosial. Gimana maksudnya? Coba kita lihat status penyandang disabilitas. Selama ini kan secara sosial, label disabilitas itu sering banget dibebani narasi belas kasihan, kayak stigma bahwa mereka itu Kurang mampu atau beban buat masyarakat? stigma kayak gitu kan yang bikin mereka kadang malah nyembunyiin kondisinya. Iya. Tapi melalui dokumen ini, status medis itu direbut kembali maknanya.
Penetapan disabilitas bukan lagi label sosial, melainkan murni sebagai dasar sah agar pelukan perlindungan negara itu diaktifkan. Jadi dapat bansos bukan karena dikasihani ya, tapi karena hak konstitusionalnya udah aktif. Betul sekali. Negara bantu bukan karena kasihan ngelihat orang miskin, tapi karena secara objektif orang tersebut memenuhi kriteria peristiwa kehidupan. Ini jauh lebih bermartabat buat warganya. Wah, itu dalam banget sih. Mengubah status yang tadinya mengundang rasa kasihan, jadi instrumen hak asasi. Itu pergeseran paradigma yang luar biasa kuat. Oke, kayaknya kita perlu ambil nafas sebentar dan lihat lagi keseluruhan lanskap yang udah kita bahas nih. Silahkan. Kita tadi mulai penelusuran ini dengan ngebedah sistem yang ada sekarang. Sistem birokrasi kaku yang mengharuskan Anda hancur secara finansial dulu dan harus ngebuktiin keputusan Anda lewat kertas-kertas ke kelurahan. Sistem pasif tadi? Terus, kita ngelihat gimana proposal dari tahun 2026 ini berusaha mengganti pendekatan reaktif itu jadi sebuah jaring pengaman yang proaktif. Dari mulai lahir sampai akhir hayat. Bantuan diberikan per individu, bukan lagi per rumah tangga, dan syarat miskin itu dihapus, diganti sama empati terhadap peristiwa kehidupan manusia. Dan semuanya diaktifasi oleh tenaga medis di garis depan, menghapus pelaporan manual yang membebani warga. Jadi, apa arti dari semua ini? Buat Anda yang mendengarkan, ini berarti ada aspirasi kuat menuju masa depan di mana negara itu mengantisipasi kebutuhan Anda di hari-hari paling berat Anda, tanpa nyuruh Anda antre panjang ngisi formulir. Tapi ada tapinya nih. Kalau kita tarik garis lurus dari semua otomatisasi ini, kita dihadapkan pada satu realitas yang mungkin bikin merinding. Waduh, apa tuh? Kalau di masa depan, rumah sakit, puskesmas, dan database Dukcapil terhubung sempurna dan bisa ngirim dana instan tiap kali kita sakit parah, menua, atau melahirkan. Iya. Itu berarti kita sedang membangun infrastruktur pemantauan yang sangat masif. Negara akan memiliki pelacakan data paling real-time dan paling intim mengenai kondisi fisik dan medis kita sepanjang waktu. Visibilitas absolut ke tubuh kita ya? Betul. Pertanyaannya untuk Anda renungkan sendiri. Demi keamanan finansial yang absolut ini, seberapa siap kita menukarkan privasi data pribadi dan rekam medis kita untuk diawasi secara penuh oleh negara? Wah, itu pemikiran penutup yang cukup berat ya, tapi sangat esensial. Sebuah konsekuensi dari kenyamanan dan perlindungan. Apakah kita siap dengan pertukaran privasi tersebut? Itu pertanyaan yang akan kita biarkan menggantung di benak Anda semua. Teruslah kritis terhadap sistem di sekitar kita. Terima kasih udah nemenin kita mengupas dokumen ini, dan sampai jumpa di penelusuran mendalam kita selanjutnya.